Setiap hari corona mulut di koran. Udah seminggu saya juga nih di rumah, gak kemana-mana, gak bisa buat apa-apa, nonton gak bisa, COVID melulu, mengkhawatirkan di beritanya. Mau kemana kamu? Rumah Aris, Pak. Tidak masuk, lagi keadaan lagi begini, kamu tidak masuk. Indra bawa masker kok, Pak. Papa bilang tidak masuk ke dalam. Cuma sebentar doang. Bisa pakai HP. Kenapa sih, Pak? Ini Anak sama si Indra mau keluar lagi keadaan lagi begini COVID. Ya udahlah, Papa lebay banget sih. Kan cuma 3 rumah dari sini. Gak apa-apa lah. Jangan bilang gak apa-apa, Ma. Kita lagi menghadapi corona begini, apakah keluarganya Haris bisa terima keluarga kita main? Bener Rodra, ada orang yang gak mau terima tamu kalau lagi pandemi begini. Udah kamu ke dalam aja deh, video call aja yuk. Chat aja deh, ikutin apa yang papa kamu mau. Yang mana ya? Aduh. Seperti ini nih. Rumahnya gede seperti gereja nih. Iya betul-betul. Permisi. Ada Koemon. Apa kabar Koemon? Baik, Pak Icom. Aduh, silakan masuk. Iya, terima kasih. Dari mana? Sekarang saya ini berhubung toko saya tutup, jadi saya menawarkan barang-barang itu dari pintu ke pintu, alias door to door gitu. Iya. Kan tokonya usahanya maju. Ya, maju. Cuan terus. Kan ketahuan sekarang PPKM diperpanjang terus. Karyawan mau dibayar pakai apa? Ya pakai uang lah, masa pakai daun jambu. Banyak nyamuk ya sini. Iya. Mudah-mudahan lah pandemi cepat berlalu. Iya, bukan kita aja yang kena, seluruh negara, seluruh dunia kena. Apalagi sekarang saya, karyawan sudah mulai dibatasin nih, kena imbasnya di kantor saya. Bukan aja perusahaan, tapi katanya tempat ibadah gereja kita juga ditutup. Tidak ditutup, tapi dibatasi. Ada namanya ibadah online. Oh, yang pakai handphone. Betul. Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau baterai lagi bagus, aja. Ikut. Ke gereja mau ngapain? Ke gereja sebenarnya saya kangen juga, udah lama ya. Sebenarnya mau ketemu teman lama, kawan lama. Yang tinggal di Tomang, Beno namanya, inget gak? Beno, saya inget lupa tuh orang itu, kayak apa ya dulu? Orangnya agak ganteng sedikit gitu. Iya. Aduh, ngomong-ngomong nih, saya haus nih gimana? Aduh, Om tamu kan kasih minum. Iya, aduh. Ma? Ya apa sih, Pak? Ini loh, Koemon. Ini gelas dari tadi di sini aja nih. Koemon. Iya, Ci, apa kabar? Kasih minum nih, bos kita nih. Apa, Pak? Bos kita mau minum nih. Jaga jarak, ya. Gak usah minum, kita makan aja, habis masak nih. Aduh, jadi tambah gak enak nih, malu saya nih. Udah siapin ya, Mam? Saya pulang kalau gini ya. Jangan dong, kita makan dulu.
ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Oke deh setelah ya, makan. terima kasih Oke? ya, ya makasih. Ya, Mam ya. Ya, ya. Siap kan, Mam? Udah Ya. siap. Siap. Kita Ini Ayo, Kak ini aman barang Iya, saya, aman, aman. aman. Oke, ya, oke. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan, saling melayani. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan. Tetapi di dalam keunikan kita, hendaknya kita saling menerima, membebaskan ego untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah, dan kita sebagai umat patut bersukacita. Dan dengan sukacita, mari awali ibadah dengan kesiapan hati dan pikiran kepada Tuhan. Sambil kita berdiri, kita akan menaikkan pujian Allah hadir bagi kita. Saudara, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda, opa, oma, dan semua yang dikasihi Tuhan. Sukacita bukan hanya sekadar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Sukacita itu akan selalu nampak dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri untuk sesama. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan Keluarga Hidup Indah. Sempurna Tuhan pimpin
kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup kita bila Tuhan memimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangan-Nya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Roh Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, sekaligus percaya bahwa Bapa Sorgawi akan mengasihaninya dalam Yesus Kristus. Saat ini diberikan kesempatan untuk saudara-saudara sekalian untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, dan setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata dan perbuatan. Kami gagal mengasihi dan melakukan yang benar. Kasihanilah kami yang lemah dan berdosa ini, dan berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapa
berserah pada rencana kasih. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doamu. Pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, bisa Tuhan menguatkan diriku. Saudara dipersilakan untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya atas jalan yang demikian dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka, aku memberitakan bahwa keampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita hambanya, yang sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20 yang menyatakan demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sebelum pemberitaan firman Tuhan datang memohon pertolongan dan urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bahkan dalam seluruh hidup kami. Dan ketika kami merindukan sapaan Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, khususnya dalam rangkaian bulan keluarga GKI Wahid Hasim. Urapan dan pertolongan Roh Kudus sendiri kami nantikan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Dengarkanlah firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosa-dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan, saudara. Berbahagia tiap-tiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bisakah dengan jujur Anda menjawab pertanyaan sederhana ini? Anda lebih kenal Mazmur 23 atau Mazmur 32? Nah, seperti biasa, tidak ada yang menjawab, tapi saya bisa menebak. Anda pasti lebih banyak yang memilih, lebih kenal Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Mazmur 32 memang baru dibaca, tapi pernah dibacakan berkali-kali sebagai berita anugerah. Bapak gereja yang bernama Agustinus menjadikan Mazmur 32 ini sebagai Mazmur favoritnya. Walaupun kemudian hari disebut Bapak Gereja, tapi waktu masa mudanya, dia adalah manusia bejat, yang tidak bermoral,
yang hidup tidak senonoh, yang tidak takut hukuman Tuhan. Tindakan-tindakannya memalukan. Dan tentu memilukan. Karena ibunya yang bernama Monica menegurnya baik-baik dengan lemah lembut. Mengajarkan itu tidak benar, tidak baik. Tapi tidak digubris oleh Augustinus. Malah menjadi-jadi. Orang waktu itu mengenalnya sebagai lebih dari preman. Saudara-saudara. Tapi Ibu Monica bukan hanya memberikan nasihat, ajakan, tetapi juga mendoakan putranya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, tekun, dan bahkan dengan cucuran air mata. Memang nasihatnya tidak mempan. Tapi doanya yang tekun itu, ya, dapat dikatakan manjur. Karena Augustinus bisa berubah, bertobat. Dia menjalani liku-liku kehidupan dengan sulit, mencari kebenaran yang sejati. Baru umur 33 tahun, dia layak disebut orang Kristen. Dan diceritakan saudara-saudara, tiap-tiap membaca Mazmur 32, tidak pernah dilalui tanpa air mata mengalir dengan deras dari matanya. Untuk mengatakan inilah pertobatannya. Dan inilah rasa harunya. Tapi sekaligus rasa syukurnya. Oleh karena pengampunan yang dari Tuhan. Ada sukacita pengampunan. Sebelum meninggal, saudara-saudara, orang mengetahui bahwa di tembok di samping ranjangnya ditulis lengkap Mazmur 32 itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 1 mulai dengan kata berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi jelas, itu orang berbahagia. Mazmur yang paling panjang 119, ayat yang pertama mengatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pada mau Agustinus masuk di dalam 2 Mazmur itu, tidak terpakai dia, hidupnya bercela, hidup di jalan orang fasik, hidup di tengah-tengah orang-orang yang mengejeknya, mentertawakannya, mengutuknya. Tetapi keadilan dan kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Ada satu Mazmur lagi yang mulai dengan kata berbahagialah. Yang Mazmur ini, Mazmur 32. Yang mulai dengan kata-kata, kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata makarios. Bukan sekedar berbahagia, tapi diberkati. Siapa yang diberkati? Orang-orang yang diampuni pelanggarannya. Orang-orang yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan juga yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudaraku, dalam dunia kita tahu secara umum
Tikus dan kelinci itu paling suka banyak anak-anaknya. Bejibun. Tapi binatang-binatang itu bukan yang pegang rekor membuat keturunan. Yang paling banyak apa dong? Nah, katakan yang paling banyak dilahirkan adalah masalah. Nanti masalah itu beranak pinak, merebet ke sana kemari, tidak berhenti. Kesalahan demi kesalahan. Apalagi yang disengaja seperti yang Agustinus lakukan dulu di masa jahiliyahnya. Nah, pada waktu itu memang dia sungguh-sungguh menderita. Menderita bukan karena apa yang dia lakukan saja, tapi karena dia menyimpan segala kesalahan-kesalahan itu, disembunyikan, dipendam. Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dan inilah juga yang dilakukan Daud. Daud mengakui dia menyimpan kesalahan-kesalahannya. Tapi itu tidak membuat hidupnya nyaman. Dan dia dikatakan kalau diam, tulang-tulangnya menjadi lesu. Dan dia seperti ada menekan, menginjak. Membuat dia sesak napas. Kami bersyukur bahwa Daud sadar. Dan dia mengambil keputusan, dosaku ku beritahukan kepadamu. Kepada Tuhan. Membuka dirinya. Daud mengakui pelanggaran-pelanggaran yang dia kerjakan. Dan yang luar biasa adalah dia langsung memberi jawaban bahwa Tuhan itu mengampuni dosa-dosaku. Dan oleh karena itu dia mengajak berdoalah selama masih bisa. Akuilah segala kesalahanmu. Dan engkau akan menerima pengampunan yang mendatangkan sukacita. Tapi mengakui itu tidak mudah, saudara-saudara. Orang sudah OTT saja, operasi tangkap tangan, masih harus ditanya lagi, sebelum akhirnya mengakui kesalahannya. Tindakannya yang melawan hukum, yang merugikan. Mengakui itu tidak gampang. Melakukannya lebih gampang, tapi mengakui tidak gampang. Kamera CCTV sekarang sering menangkap orang-orang yang mengambil sepeda motor orang lain. Ketahuan di kamera CCTV. Ada yang masuk minimarket, ngambil duit, ngambil barang, enak aja ya kayak yang punya. Tapi kemudian dilacak. Diketahui, oh orang ini tinggal di sini. Ditangkap. Ditanya, belum tentu ngaku. Tapi kemudian dipakai cara untuk orang itu akhirnya mengakui, itu betul saya. Ada sepasang suami istri, tidak punya anak, setengah umur. Kalau ke gereja, kelihatannya antang-antang aja, boncengan naik skuter. Tapi kemudian memang baru tahu
bahwa suami istri ini tidak harmonis. Bukan karena tidak punya anak. Dan belakangan dalam konseling pastoral, sang suami akhirnya mengakui kemarahannya. Kemarahan karena dia dijodohkan dengan perempuan ini yang bukan maunya. Dan ternyata si perempuan juga sama sebenarnya mau yang lain. Selain itu, sang suami merasa dihina karena masalah ekonominya yang tidak pernah meningkat maju. Jadi disebutkan ini keluarga nggak jelas, bagaimana bisa maju? Istri juga sama. Di rumah saja tapi tidak menyiapkan sesuatu yang bisa memberikan kegembiraan kepada pasangan hidup. Nah, ketika konseling pastoral itu barulah keluar. Nah, ini pengakuan. Baru belakangan dipandu untuk bisa keluarkan pengakuannya, kekesalannya, kemarahannya, dan kadang-kadang juga kekurang ajarannya. Baik si suami maupun si istri. Bagaimana bisa punya anak? Hubungan suami istri yang intim aja nggak ada. Jangankan hubungan seperti itu. Untuk berkata-kata dengan mesra, dengan baik saja susah. Tapi setelah mengakui di depan Tuhan, itu berarti sudah mengakui dan menerima pengakuan sesama. Keduanya mendapatkan atau menerima sukacita pengampunan dari Tuhan. Pulanglah mereka. Kalau tadinya mukanya katakanlah muram, pulang lebih ceria. Kalau ke gereja juga sudah bisa tertawa. Tadinya, yang menyambut sudah menyambut dengan begitu baiknya, tapi keduanya tidak acuh. Saudara-saudara, dosa yang tidak diakui akan berimbas kepada hidup yang baik secara fisik, secara mental, dan secara emosional. Hanya pengakuan, hanya mengakui, dan kemudian mengetahui juga sukacita dari pengampunan, itulah yang bisa membawa kepada kesembuhan dan pembaharuan. Terus ada pasutri yang lain, lebih muda. Dulunya juga ketemu baik-baik, jatuh cinta, menikah. Tapi pernikahannya tidak lancar. Si suami jadi sering pulang malam sekali. Usaha istri untuk menyiapkan sesuatu pun tidak dihargai. Pulang kan sudah larut, makanan dipanaskan tapi tidak disentuh. Bayangkan sakit hati gak? Dan di samping itu juga istri itu diam-diam cari tahu. Jangan-jangan dia pulang larut malam begini keselingkuh aja dulu. Nah ini komunikasinya tidak dibangun, tetapi kecurigaannya yang diajukan lebih dulu.
Ternyata suaminya main ke teman-temannya. Bukan teman perempuan. Teman-temannya bisa dia tertawa, tergelak-gelak. Memang tidak mabuk-mabukan. Dan kalau pulang, dia tidak meladeni istrinya. Nah, dua orang yang masih muda ini berjanji juga untuk datang dalam sebuah konseling pastoral. Datangnya masing-masing. Karena dari tempat yang berbeda. Tapi jamnya saya yang atur. Kira-kira jam sekian. Nah, disitulah dengan panduan seorang gembala, mereka mulai terbuka, mulai buka-bukaan. Menangis. Saya katakan jangan sampai di sini saja. Ada tindak lanjut. Datang masing-masing. Sebelum pulang masih berpelukan. Saya diajak juga, ya ayo. Nah, tahun depannya Pak Sutri ini punya anak laki. Gembira, senang. Sekarang rumah itu mulai rame. Bukan rame dengan tangisan. Rame dengan sukacita. Dan sudah biasa komunikasi. Timbal balik. Sedia hidup baru. Sekarang anaknya sudah 2. Juga laki-laki juga. Pak Sutri yang berikut, saudara-saudara, adalah Pak Sutri yang istri yang ngadu. Pak, dulu kan Bapak yang memberkati kami. Tolong dong, gimana caranya ini? Supaya sang suami tidak menutup diri. Buku tabungan saya yang pegang, Pak. Tapi duit yang diberikan ke saya makin kurang. Memang usaha lagi agak sepi, betul. Tapi gak sepi seperti ini, Pak. Dia kata gitu. Udah ngomong belum sama suaminya? Gak tahu dia kemanain duitnya. Langsung negatif. Tapi ketika ada waktu saya minta bicara juga dengan suaminya. Si istri yang tadinya agak galak. Tiba-tiba tertunduk. Mungkin rasa malu. Karena sang suami mengatakan, duit itu tidak dikasih ke dia bulanannya seperti biasa. Memang berkurang. Pak, saya nabung, Pak. Nabung apa? Tanya buku kan saya pegang. Nambahnya ketahuan sedikit. Ternyata sang suami pakai bank lain untuk membeli kios. Tujuannya apa? Kalau istrinya berhenti kerja, buka sendiri deh usaha. Bisa pasti. Nah, nunduk si istri. Dia menudingnya tidak-tidak, ternyata suaminya ingin berbuat yang paling baik untuk dia. Mula-mula tidak peduli. Dan itu mendatangkan masalah besar. Ketegangan. Nggak mau ke gereja. Kalau pelawat datang juga cuma ketawa-ketawa aja. Gak sebenarnya kasih Tuhan. Inilah kalau tidak cerita-cerita. Kalau tidak mengakui, kalau tidak membuka
masalahnya merembet makin besar. Saling curiga. Nah, bukankah berani akui, akhirnya juga berani terima. Dan bukan dari pendeta tentu. Ini berkat Tuhan. Mengakui di depan Tuhan itu mengaku kepada Tuhan seperti Daud. Seorang yang tinggi kedudukannya tapi tetap mau rendah hati di hadapan Tuhan. Nggak bisa diam. Diam tertekan. Dengan mengaku, dia menerima sukacita pengampunan. Saudara-saudara, ketika mendiang istri saya dipanggil Tuhan, paginya karena kami biasa berdoa, kita di rumah sakit. Saya mengatakan, ini kita udah 43 tahun 5 bulan. Tapi kalau dihitung sejak jadian itu 50 tahun. Jadi kami tidak pernah bisa merayakan ulang tahun pernikahan 50 tahun. Tapi keindahan karena belajar terbuka, belajar berbagi, belajar peduli, belajar topang menopang, tolong menolong, saling mengoreksi. Sungguh membawa keindahan. Nah, tentu saya tidak akan cerita sekarang. Kapan-kapan nanti. Tetapi inilah yang mau kita jadikan sebuah kesimpulan. Tuhan Allah bersedia memberikan kehidupan, suasana yang baru, yang menyegarkan kepada yang mau menerimanya. Nah, oleh karena itu harus berani akui, berani buka hati, berani seperti Agustinus yang semua angkat tangan untuk merubahnya, tapi tidak di tangan Tuhan. Oleh karena dia merasakan berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya tidak diperhitungkan. Berbahagia. Dan biarlah kiranya ketika umat Allah, keluarga-keluarga Kristen menerima pemulihan dari Tuhan, boleh menjadi sebuah keluarga baru yang peduli satu kepada yang lain. Ungkapan selamat pagi apa mesti ada? Pasti. Saya tiap-tiap pagi sudah disapa oleh cucu. Good morning, Opa. Seger rasanya. Tapi biarlah kepedulian itu jangan diteruskan dengan menutup diri. Apalagi tanpa kasih. Melainkan mau berbagi, mau saling memperhatikan, saling peduli, saling menopang, saling menerima, saling bisa membebaskan dari egoisme masing-masing. Rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus yang mengajarkannya kepada kita. Memang Mazmur 32 tidak ada kata-kata Yesus. Tapi itulah yang digambarkan dalam Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita juga berani mengakui. Dan juga tentu puji Tuhan kita boleh menerima yang indah. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena sebagai jemaat Tuhan kami boleh merayakan bulan keluarga. Dan biarlah kiranya keluarga yang masih lengkap terpanggil untuk saling terbuka, saling peduli, mau berbagi, tolong menolong, siap dikoreksi, siap diperbaharui dengan pengawasan dan pertolongan Tuhan sendiri. Juga keluarga yang mungkin berkurang jumlahnya karena kekasih dipanggil Tuhan, tetap mandiri karena Tuhan menyertai. Tuhan memberikan hikmat untuk tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga bisa berbagi dengan orang-orang lain. Tapi ya Tuhan, lihatlah dan kasihanilah keluarga-keluarga yang masih bermasalah, yang membiarkan masalahnya beranak pinak, merambat ke sana kemari, bukan dicari solusi, malah yang terjadi adalah polusi dalam keluarga yang mencemarkan dan mencemaskan tentunya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya melalui program bulan keluarga, keluarga Kristiani boleh memberikan gambaran sebagai model gereja mini di tengah-tengah dunia, di mana ada kasih, di mana ada kedaulatan Tuhan mengatur. Saat ini ya Tuhan, kami belum bisa berbakti di gedung gereja. Banyak yang rindu ya Tuhan untuk beribadah on-site, bukan hanya online saja. Walaupun istilah itu mungkin kurang tepat. Karena lebih tepat orang menggunakan ibadah in person. Sebagai pribadi yang utuh. Hadir physically. Tentu juga emotionally. Dan spiritually. Oleh karena itu ya Tuhan, selama belum bisa ke sana, kami tetap mempersekutukan diri secara virtual, tetapi juga siap-siap ketika waktunya datang, kami juga boleh berkumpul, berbakti bersama-sama di rumah Tuhan. Mungkin bertahap, masih mula-mula pakai masker, mesti banyak protokol kesehatan yang dipenuhi, tapi setidak-tidaknya
ada kerinduan yang bisa terjawab. Dan hanya kami andalkan Tuhan yang menyediakan kesempatan itu. Memang menyerahkannya Tuhan orang-orang yang masih terpapar oleh COVID, baik yang mula-mula yang tahun 2019 maupun varian yang terjadi belakangan. Berkati para tenaga kesehatan. Dialah jaminan hidup mereka juga betul-betul jelas mereka peroleh, tidak dikurang-kurangi, tetapi mereka boleh bersyukuri sehingga keluarga mereka juga terpelihara terus. Berkati ya Tuhan pemerintah kami. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan dan ternyata dimanfaatkan oleh pimpinan negara kami. Baik dalam rangka vaksinasi maupun dalam rangka pemulihan ekonomi, persiapan pendidikan tatap muka, dan berbagai-bagai kegiatan yang akan menyenangkan. Biarlah ya Tuhan ketika tempat-tempat wisata dibuka, kami tidak lupa diri dan hanya mau berbondong-bondong, seolah-olah itu caranya satu-satunya untuk memberikan semangat hidup. Ajarlah kami bersyukur untuk bagian demi bagian hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja Tuhan dimanapun juga. Tolonglah agar supaya tidak hanya ibadah ritual yang diutamakan, tetapi juga ibadah dalam arti menjadi berkat bagi orang lain, terutama yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga acara dalam bulan keluarga. Berkati panitia yang telah diangkat dan bekerja. Berkati ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Karena kami ingin berjalan terus bersama-sama Tuhan. Walaupun jalannya mendaki. Walaupun tidak lebih mudah. Tetapi dengan membuka diri, dengan mengikut sertakan dan ikut serta Tuhan selalu, kami menerima sukacita yang tidak pernah habis dari Tuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasar rasa syukur kita dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QRIS, atau dapat memasukkannya ke dalam amplop dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan syukur kita membawa persembahan syukur kepada Allah dengan diiringi pujian tabuh gendang.
Persilakan berdiri. Mari kita bawa doa persembahan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan padamu atas segala semua berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Yang mana kami tahu semua berkat ini berasal daripada-Mu juga ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan dengan penuh sukacita. Dan juga kami doakan untuk para majelis yang akan mengelolanya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Biarlah kiranya berkat-Mu ini boleh berguna untuk sesama kami dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Kami siap menjadi keluarga yang setia dan saling menopang. Terpujilah Allah, kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidup saudara, nikmatilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih persahabatan dan damai sejahtera. Mm-hmm.